berdoa selesai. Baik anak-anak, apa ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah ya. Oke, di sini ibu absen dulu ya. Andi hadir ya, Andi. Terus Tina hadir. Terus terakhir Susi hadir. Baik anak-anak, mari kita siapkan diri untuk belajar pada pagi hari ini. Mari bersihkan meja dan siapkan alat tulis kalian. Oke, udah siap semua ya? Ada yang belum? Udah semua ya. Nah, selanjutnya mari kita simak cerita tentang Ani dan taman bunganya. Siapa nih di sini yang suka merawat tanaman di rumah? Dan apa saja yang kalian lakukan saat merawat tanaman? Siapa yang bisa bantu jawab? Iya Andi, bagus. Betul sekali. Salah satu cara merawat tanaman bunga dengan cara menyiramnya di pagi dan sore hari. Nah, sekarang kita lihat yuk bagaimana cara Ani merawat taman bunga di rumahnya. Pada pagi hari ini kita akan belajar 5 unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Melalui cerita Ani dan taman bunganya, diharapkan kalian dapat memahami yaitu tokoh, latar, plot atau alur, amanat, dan tema dalam sebuah cerita. Baik, selanjutnya ibu akan bagikan bacaan tentang Ani dan taman bunga. Tolong ketua kelas dibantu bagikan ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian baca cerita yang telah ibu bagikan. Selanjutnya kalian analisis 5 unsur-unsur intrinsik yang ada di cerita tersebut. Butuh waktu berapa lama? 15 menit aja ya. Oke, 15 menit ditunggu ya. Nah, setelah kalian membaca cerita yang telah ibu bagikan, ibu mau bertanya, sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan tokoh dalam sebuah cerita? Tokoh merupakan pemeran dalam sebuah cerita. Tokoh itu ada 2, tokoh utama dan tokoh pendukung atau tokoh pembantu. Selanjutnya alur atau plot merupakan urutan peristiwa atau jalannya cerita. Sedangkan setting atau latar itu merupakan penjelasan dari sebuah latar cerita. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana yang ada di dalam sebuah cerita. Yang keempat, ada tema. Tema adalah inti permasalahan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca cerita. Yang terakhir itu ada amanat. Apa itu amanat? Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Amanat dapat disampaikan dalam 2 bentuk, yaitu tersurat dan yang kedua tersirat. Oke, setelah kalian membaca dan menganalisis cerita Ani dan taman bunga, coba kita baca bersama dan menganalisis bersama 5 unsur intrinsik yang ada di dalam cerita Ani dan taman bunga. Oke, di sini Ibu akan bacakan ceritanya. Kalian simak di kertas masing-masing yang tadi Ibu bagikan ya.
Oke, Ani dan taman bunga. Ani suka membantu ibu merawat taman bunga di rumahnya. Setiap hari Ani membantu ibu menyiram tanaman dan membersihkan rumput liar. Suatu hari Ani menemukan bunga yang indah di sudut taman bunga. Ani sangat senang dan ia memutuskan untuk merawat bunga itu sendiri. Dengan bantuan ibu, Ani belajar cara merawat bunga yang baik. Bunga itu tumbuh subur dan menjadi sangat cantik. Ani merasa bangga dengan hasil kerjanya dan berjanji untuk terus merawat tanaman bunga tersebut dengan baik. Sekarang coba kita analisis bersama 5 unsur intrinsik yang ada di dalam cerita Ani dan Taman Bunga. Untuk yang pertama, tokoh. Siapa tokoh utama dalam cerita tersebut? Ya Susi, ya betul sekali, Ani. Nah, selanjutnya siapa tokoh pendukung dalam cerita tersebut? Betul sekali Andi, ibu. Nah, yang kedua, di mana latar tempat cerita tersebut? Taman bunga di rumah Ani, betul sekali. Untuk yang ketiga, plot dalam cerita ini yaitu apa plotnya? Pas Ani menemukan bunga dan ingin merawatnya. Yang keempat, apa tema dalam cerita ini? Coba siapa yang bisa bantu jawab? Tema ya, dalam cerita ini yaitu pentingnya menjaga dan merawat keindahan alam. Terus yang terakhir, yang kelima, amanat yang dapat kita ambil dari cerita Ani dan Taman Bunga yaitu kita harus menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan baik. Selanjutnya, Ibu akan bagikan satu cerita lagi yang berjudul Pengalaman di Hutan. Nah, silakan ketua kelas bantu bagikan ya. Silahkan kalian berdiskusi. Gimana? Anak-anak udah selesai belum menganalisisnya? Kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, kelompok 1 tadi kebagian tokoh, alur atau plot dan latar. Nah, kelompok 2 tadi kebagian apa? Amanat dan tema ya. Nah, coba sekarang salah satu wakil dari kelompok 1 dan 2 tolong jelaskan di depan ya, di depan teman-teman semuanya. Nah, pada hari ini kita sudah belajar 5 unsur intrinsik yang ada di dalam cerita. Selanjutnya, Ibu akan kasih tugas ke kalian. Ada 2 tugas. Yang pertama, Ibu nanti akan bagikan cerita Kancil dan Buaya. Silahkan kalian analisis 5 unsur intrinsik yang ada di cerita tersebut. Dan yang kedua, buatlah cerita dengan tema bebas dan tokoh bebas sesuai kesukaan kalian. Dikumpulkan minggu depan ya. Oke, Ibu cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Sampai bertemu besok ya. Semoga kalian sehat selalu dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.